Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Dzul Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa dhil futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, kita mundur 4 baris. Naik 4 baris untuk karena ini cukup lama supaya nyambung ya. Wa hukiya an Abdul Bari ya, dari situ 4 baris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an Abdul Bari qala. Dihikayatkan cerita ini dari Abdul Bari. Beliau menceritakan kharajtu ma'a akhi Zinnuni fa idzan nahnu bisibyanin yarmuna wahidan bil hijarati. Aku pernah keluar bersama saudaraku Zunnun ya, Zunnun al-Misri, orang Mesir. Fa'idzan nahnu bisibyanin yarmuna wahidan bil hijarati. Ketika itu kami bersama ya anak-anak kecil yang sedang melempari batu kepada seseorang. Jadi ada orang dilemparin batu gitu. Faqala lahum akhi. Maka saudaraku bertanya kepada mereka, ma turiduna minhu, apa yang menjadi tujuanmu? Kamu nyambitin dia itu kenapa? Orang kok disambitin gitu. Qalu hadza rajulun majnun. Anak-anak itu bilang ini orang gila. Yang disambit ini orang gila. Wa ma'adzalika yaz'amu annahu yarallaha ta'ala. Disertai demikian itu juga bahwa dia menduga, dia menganggap dirinya bisa melihat Tuhan, bisa melihat Allah. Karena dia mengaku bisa melihat Allah, oleh anak-anak dianggapnya gila, orang gila. Jadi disambitin gitu. Qala fadananuna minhu. Berkata rawi, maka kami mendekati orang yang disambitin itu. Wa huwa syabun. Ternyata seorang anak muda ya. Wasiyamu zahru alaihi ya, dan ada tanda yang nampak padanya siamal arifin,
sebagai tanda orang-orang yang sudah al-arif billah, orang yang sudah mengenal Allah. Ada tanda-tanda kewalian dari anak muda yang bisa melihat Allah, yang oleh anak-anak itu disambitin ya sebagai orang gila. Fasallamna alaihi, maka kami mengucapkan salam kepada mereka. Wa qulna, dan kami bertanya, innahum yaz'amuna ya annaka tud'a ru'yatullahi ta'ala. Mereka menyangkamu engkaulah orang yang mendakwa diri bisa memandang Tuhan. Ya, jadi disampaikan nih sama anak muda, anak-anak itu yang nyambit kamu itu menganggap kamu orang yang menganggap dirimu bisa melihat Tuhan. Jadi wajar kalau mereka menyambitimu. Ya. Faqala, maka menjawab anak muda itu, ilaika anni ya battal, jauhi aku wahai battal. Battal dari kata jamak batil. Orang yang batil artinya orang yang gak mampu memahami sesuatu. Ilaika anni ya battal, jauhkan aku hai battal. Lau faqattuhu aqalla min tarfati ainin lamittu min saati. Seandainya ketiadaanku ya dengan Tuhan itu lebih pendek dari kedipan mataku, matilah aku pada saat itu juga. Jadi kalau berapa detik orang mengedipkan mata, itu sepersekian detik. Kalau saat itu aku lupa dengan Allah, ketiadaan Allah dalam pandanganku, 1 detik saja mati aku, kata dia. Kata anak muda ini. Jadi dia melihat Allah itu terus menerus gitu. Nah ini juga perlu dijelasin. Kenapa tadi saya ingin mengulang 4 baris ini? Kalau ada orang yang mengatakan dirinya melihat Allah, itu yanzuru bi ainai, maknanya dia melihat dengan 2 matanya, maka dia murtad, kafir dia. Kalau menganggap bisa melihat Allah dengan 2 matanya. Memandang Allah, ru'yatullah dalam konsep tasawuf itu maknanya dia melihat ciptaan Allah, tapi yang sampai ke otaknya, rohaninya itu sang penciptanya. Ya, dulu kita kasih contoh, ini karena laki-laki lebih banyak, saya kasih contoh laki-laki lebih banyak, si muda. Kalau lewat wanita cantik sekarang ini, cantik, bagus, buah enol, super dah. Apa yang ada pada benak laki-laki muda yang melihatnya? Macam-macam tuh. Yang pasti pemikiran yang seronok itu ada. Ya. Pemikiran yang seronok itu ada. Tapi bisa jadi ada orang yang melihat wanitanya yang sama, ini juga detiknya yang sama, tetapi dia tersenyum dan dia terkagum-kagum, terpesona. Yang dia terpesonanya bukan si wanitanya, betapa Allah menciptakan kok sempurna betul gitu. Anak-anak muda melihat kemolekannya, kecantikannya wanita ini, tapi orang yang mengerti arif billah, dilihatnya wanita cantik, tapi yang dia kagumi itu pencipta si wanita ini. Nah itu maknanya ru'yatullah.
melihat sesuatu yang dia lihat Allah sang penciptanya. Dia bilang, kalau satu kedipan mata saja aku lupa dengan Tuhan, mati aku. Jadi Tuhan itu sudah jadi spirit. Seperti halnya orang yang sudah kolab dengan narkoba, satu detik saja kalau tidak terkena narkoba, mati. Nah, itu bisa jadi sebuah perbandingan semacam itu. Jangan lupa nih, ini kajiannya sama saling mendukung dengan yang tadi di maghrib. Jadi bisa jadi orang yang hebat itu dibilangnya orang gila. Orang yang hebat itu dibilangnya orang gila. Hebat di hadapan Tuhan, tapi jelek dalam pandangan manusia, disambit-sambitin, disangkanya orang gila dari keterbatasan masyarakat tidak bisa memahami orang ini. Nah, wa ansa ayakul, dan dia bersenandung, ya, mengatakan, talabal habibu minal habibi ridahu wa mannal habibu minal habibi liqa'ah. Ini jangan lupa nih yang Ustadz muda, habib wazan fa'ilun itu dua, fa'ilun bimaknal fa'il wa bimaknal maf'ul. Itu bacaannya, bunyinya sama, habib, tapi yang pertama maknanya fa'il, habib yang kedua maknanya maf'ul. Ya, wazan fa'ilun fungsinya double. Ya, ini contoh nih, kalau ditanya mana contoh syair wazan fa'ilun yang bermakna fa'il dan yang bermakna maf'ul gitu. Ini syair ini. Coba ya. Talabal habibu minal habibi ridhahu. Permintaan orang yang jatuh cinta. Ini habib bermakna fa'il. Minal habibi, dari orang yang dicintainya, ini berarti maf'ul, ridhonya, kesukaannya. Jadi orang yang jatuh cinta berharap dari yang dicintainya itu keridoannya. Wa mannal habibu minal habibi liqa'ah, dan berangan-angan orang yang jatuh cinta pada yang dicintainya itu berjumpa. Ini yang dimaksud habib yang kedua, Allah. Habib yang pertama, dia si Arif, si Syab, anak muda ini. Abadan yulahizuhu bi'ainai qalbihi, terus menerus memandang kedua mata hatinya, ya. Jadi bukan mata kepala. Yulahizu bi'ainai qalbi, terus menerus memperhatikan kedua mata hatinya si Habib itu. Wal qalbu ya'rifu rabbahu wa yarahu, dan hati bisa mengetahui, kenal dengan Tuhannya, wa yarahu, dan ia melihat. Ini maksudnya. Jadi yanzuru biqalbi itu tidak menyebabkan murtad. Yang murtad itu yarahu bi'ainai, melihat dengan dua mata. Aku melihat, itu berbahaya. Wal qalbu ya'rifu rabbahu wa yarahu, hati itu mengenal Tuhannya dan ia bisa melihat. Yaradal habibu minal habibi biqurbihi, senang orang yang jatuh cinta pada yang dicintainya itu kedekatan.
Dunal bi'adi faman yuridu siwahu. Al-bi'ad itu maknanya faslun bainal asya. Ya, bi'ad maknanya faslun bainal asya, pemisah antara sesuatu. Nah, seperti kita nih. Kita dengan orang yang di samping tembok ini kita nggak kenal. Kenapa kita nggak kenal? Biasanya ada faslun, ada pembatas. Ya, itu namanya bi'ad. Jadi yardal habibu minal habibu biqurbihi. Ridho orang jatuh cinta pada yang dicintainya kedekatan. Dunal bi'adi, bukannya keterpisahan. Faman yuridu siwahu, zat yang diingini, orang yang diingini, ya, siwahu selain dari habib, dari zat yang dicintainya. Ini bahasa syair ya. Bahasa syair itu kandungan muatan substansinya itu lebih kental. Jadi dia lebih mengutamakan keindahan ujung-ujung kata. Jadi ujungnya sama itu. Nah, itu lebih penting ketimbang melihat urutan dari sebuah kesempurnaan ya kosakata itu sendiri ya. Tapi sebenarnya kita paham nih. Jadi orang yang cintanya kepada Allah, maka dia berharap mendapatkan keridhaan Allah. Dan orang berangan-angan agar kepada Tuhan yang dicintainya itu bisa berjumpa dia. Selamanya kedua hatinya memandang. Dan hati itu bisa mengenal Tuhan dan bisa melihatnya. Nah, melihatnya bukan zatnya yang dilihat, tapi ciptaannya. Kemudian ia ridhonya seorang kekasih kepada yang dicintainya dengan kedekatan. Dunal bi'ad, bukan ada pemisah. Ya, faman yuridu siwahu, bagi orang yang menginginkan selain Tuhan. Ya. Nah, ini jawaban anak muda ini ketika ditanya tadi oleh Abdul Bar bersama Zunnun al-Misri, ya, apakah kau benar mengaku bisa melihat Tuhan? Maka diusir, ilaika anni. Tapi walaupun dia diusir, tapi dia bersenandung. Nah, senandungnya itu ditangkap oleh Zunnun al-Misri, Abdul Bar. Ini mah bukan orang biasa, ini mah bukan orang gila. Tetapi ini adalah anak muda tapi arif billah. Ini mah kelasnya sudah jadi wali. Karena setiap sesuatu yang dilihat, setiap sesuatu yang dipandang, dia sudah bisa menghadirkan Tuhan Sang Pencipta pada setiap yang dia lihat itu tadi. Bahkan kalau sekejap saja kedipan mataku ini tidak memandang Tuhan, saat ini juga aku sudah mati. Artinya dia hidup dengan cinta, dengan support dari Tuhan. Itu maksudnya. Masih muda. Tapi orang kampung menganggap dia orang gila. Ya. Jadi semakin rendah seseorang di masyarakat, semakin tinggi derajatnya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, itu untuk mudah memahaminya seperti itu. Ya. Fakultu lahu, maka saya bertanya kepadanya. Ini lanjutan. Jadi Abdul Bar bilang, amajnunun anta, apakah kau orang gila? Faqala, maka ia menjawab,
Amma inda ahlil ardi fana'am. Kalau menurut penduduk bumi, aku ini ya orang gila. Wa amma inda ahli sama'i fala. Tapi kalau menurut penghuni langit, maksudnya para malaikat, tidak. Aku ini bukan orang gila. Ya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, kata Abdul Bar, fa kaifa haluka ma'al maula? Bagaimana kedudukanmu di sisi Tuhan? Al-Maula di sini maksudnya Allah. Ya. Jadi Maula itu pada asalnya makna Maula itu yang memerdekakan. Jadi Nabi pernah memerdekakan budak namanya Haris. Maka Nabi disebutnya Maula Haris. Si Haris disebutnya Maula Muhammad. Jadi Maula bisa bermakna orang yang memerdekakan. Makna kedua orang yang dimerdekakan. Nah, bila kata Maula memungkinkan maknanya fa'il, maka itu Allah. Bila Maula itu maknanya maf'ul, itu maknanya makhluk. Gitu. Jadi bahasa Arab kadang-kadang isti'arahnya itu jauh gitu loh. Pinjaman kata untuk menjelaskan itu jauh. Ya. Tapi dalam ilmu badi itu biasa meminjam perkataan untuk sebuah keindahan bahasa. Ya, ya jadi fakai fahaduka ma'al maula. Bagaimana kau di sisi Tuhan? Faqala, maka menjawab anak muda itu tadi, munzu araftuhu ma jafautu. Ya, sejak aku mengenal Tuhan, tidak pernah kering hidupku ini. Nah, ini juga kan, apa maknanya kering? Maknanya basah. Lawanannya itu selalu basah. Artinya menyebut-nyebut, bibirnya tidak pernah kering menyebut-nyebut nama Tuhan. Ma jafau. Fakultu munzu kam araftah. Sejak kapan kau mengenal Tuhan? Qala munzu ja'ala ismi fil majjanin. Sejak dijadikan namaku pada kelompok orang-orang gila. Majjan jamak dari majnun. Sejak aku dibilang orang gila, maka sejak saat itu ya aku mengenal siapa aku dan aku tahu siapa Tuhan. Jadi disambitin dia nggak marah. Dicaci maki, dilemparin makanan kotor, dia nggak marah. Karena nggak penting. Bahkan di dalam, saya lupa ya bacanya di mana gitu. Ada orang yang seperti anak muda ini ketika kakinya berdarah maka ditutupinya kakinya, dia bilang gini, dibuka bajunya, sambitnya ke sini aja, kamu nyambitnya sini aja ya, jangan di kaki, aku khawatir nanti tidak kuat berdiri lama waktu makan, sini aja nyambitnya, kepala boleh, karena kakinya sudah berdarah-darah. Ya, itu ketinggian seseorang sejak ditulis namanya disejajarkan dengan orang gila. Sini aja nyambitnya ya, jangan di kaki. Dia takut nanti malam tidak kuat berdiri sholat. Zohirnya masih muda, tapi level ya kearifan kepada Tuhannya sudah maksimal. Ya, jadi kam araftahu, kapan kau kenal Tuhan? Munzu ja'ala ismi fil majjani, sejak namaku ditulis sebagai orang gila. Subhanallah. Ya, kita masuk medan area yang kita nggak
pernah memasukinya. Ya. Wa fi akhbari Daud alaihissalam, pada kabar tentang Nabi Daud alaihissalam, annallaha ta'ala qala, bahwa sesungguhnya Allah pernah berfirman kepada Nabi Daud. Saya alhamdulillah ini saya bisa datang ke King David, jadi di Palestina, kita masuk Yerusalem, ya, nanti ada Zion, ya, perbukitan mulia kalangan Yahudi. Nah, kita lewat situ, di situ ada King David, ya, Raja David. Kita nyebutnya Nabi Daud alaihissalam karena memang Nabi Daud sama dengan Nabi Sulaiman. Dia raja, tapi dia juga seorang nabi dan rasul. Ya, datang ke sana, ya sudah, yang sebelah begitu, kita di sebelah, ya seperti ini, dibagi dua, ya, antara orang Islam dengan orang Yahudi, ya, subhanallah. Ini mah kayak Pak RW nih, Uyung, ini udah wajib ini ke Aqsa. Ya, jadi yang punya uang jangan umroh terus, salah ya. Ke Aqsa itu kesianan. Kalau Aqsa tidak dikunjungi, maka nanti bisa jadi Aqsa itu dibagi dua lagi, seperti Masjid Ibrahim. Jadi Masjid Ibrahim itu udah dibagi dua di Hebron. Jadi kalau kita ke Hebron, masjid dibagi dua. Yang ada makam Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Yakub, istrinya Rifqah, pintunya buat orang Islam. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, pintunya untuk orang Yahudi. Tutup. Nah, kalau Masjid Aqsa itu besar, Jumatan cuma satu baris, Idul Fitri, Idul Adha, nah, nanti bisa jadi ditutup, dibagi dua lagi. Ya. Ini diingatkan ya dengan Nabi Daud. Wa fi akhbari Daud alaihissalam annallaha ta'ala qala. Ya, pada berita tentang Nabi Daud alaihissalam, Allah pernah berfirman kepadanya, Ya Daud, balligh ahlal ardi anni habibun liman ahabbani. Hai Daud, beritahukan penduduk bumiku, anni habibun, aku ini adalah habibun, maknanya mahbubun gitu lah. Aku ini zat yang bisa dicintai. Liman ahabbani, bagi orang yang jatuh cinta kepadaku. Wajalisun liman jalasani, aku ini teman duduk bagi orang yang mau duduk bersamaku. Jadi jalis itu istilah apa ya, anak muda. Kalau anak muda nih pergi kuliah bareng, ke mall bareng, ngapel bareng, bareng, mandi bareng, apa namanya? Jalis itu bahasa Arab. Ini jomblo-jomblo apa? Istilah anak sekarang apa namanya? Besti. Besti itu jalis. Aku ini besti bagi orang yang mau bestian denganku. Jalis. Wa mu'nisun liman anisa bidzikri. Wa mu'nisun, dan aku adalah zat yang menyenangkan, yang menjinakkan. Liman anisa bidzikri, bagi orang yang senang, jinak dengan menyebut namaku.
Wasahibun lima sahabani, wasahibun dan aku menjadi sahabat liman sahibani bagi orang yang mensahabati aku. Wa mukhtarun liman ikhtarani dan aku adalah pilihan bagi orang-orang yang memilih aku. Wa muti'un liman ata'ani, aku adalah yang ditaati. Ya, liman ata'ani bagi orang yang taat kepadaku. Ma ahabbani abdun a'lama dzalika yaqinan min qalbihi illa qabiltu nafsi wa ahbabtu hubban la yataqaddamu alaihi ahadun min khalqi. Ma ahabbani abdun, tidaklah mencintaiku seorang hamba, a'lamu dzalika yaqinan, yang aku mengetahui demikian cintanya itu meyakinkan, min qalbihi dari hatinya, illa qabiltu li nafsi, kecuali aku terima dalam jiwaku, wa ahbabtuhu hubban, dan aku cintai orang itu dengan penuh cinta, la yataqaddamu alaihi ahadun min khalqi, yang tidak pernah ditampilkan pada seorang pun di antara makhlukku. Man talabani bil haqqi wajadani, orang yang benar-benar mencari aku, wajadani, dia akan mendapati aku. Wa man talaba ghairi lam yajiduni, orang yang mencari selain aku, dia tidak bisa menjumpai aku. Farfadu ya ahlal ardi ma antum alaihi min gururiha. Farfadu ya ahlal ardi, imtani'u, ya, cegahlah dirimu wahai penduduk bumi, ma antum min gururiha, tidaklah engkau orang-orang yang tertipu dengan bumi, dengan dunia. Wahalummu ila karamati wa musahabati, mendekatlah kalian kepada kemuliaanku dan persahabatanku. Wa tanasubi unisukum, bersenang-senanglah, berjinak-jinaklah, berbahagia-bahagialah engkau bersamaku. Unisukum, niscaya aku akan berbahagia dengan kalian. Wa usari'u ila mahabbatikum, dan aku bergegas untuk mencintaimu. Fa inni khalaqtu tinata ahbabi min tinati Ibrahim khalili, sesungguhnya aku ciptakan tinata ahbabi. Tin itu kalau orang bikin tanah tembikar, tanah sesungguhnya tanah tembikar yang dibentuk jadi keramik, tanah tembikar yang dibentuk jadi manusia, jadi Adam. Kita ini kan mintin, dari tanah tembikar itu. Ya, jadi fa inni khalaqtu tinata ahbabi, sesungguhnya aku ciptakan tanah tembikar, terjadinya orang-orang yang mencintai aku, min tinati Ibrahim khalili, ya, dari tembikar yang dijadikan Ibrahim kekasihku. Jadi lihat ya, apakah dia keturunannya Nabi, keturunannya Rasul? Bisa jadi bukan. Tapi kalau dia bisa mencintai Allah, dulu ketika proses perjanjian dia, ketika mau dimasukkan ruh pada tinah, pada
tembikar yang berupa daging, tumpukan daging dalam rahim ibu itu tadi itu, ibunya atau bapaknya makan, minum di daerah di mana di situ tinahnya adalah tinatu Ibrahim. Bapaknya, ibunya pergi haji, ketemu, dikasih, dia nggak tahu tuh, yang dia lihat dikasih korma. Padahal baiknya si ibu ini, bagusnya si bapak ini yang nganterin ini, ibu ini belum hamil, yang nganterin ini adalah malaikat. Ketemu ngaji, kasih, terima kasih, makasih, dimakan sama dia. Itu yang dimaksud minti nati Ibrahim Khalil. Jadi ovum, jadi sperma bagi laki-laki ketika dia ketemu, maka itu cirinya kecintaan. Khalili itu kan maknanya habibi, kekasih itu artinya Khalili. Maka dengan tinah yang sama itu tadi, maka dia bisa mengikuti moyangnya Ibrahim alaihissalam. Itu dalam Zabur. Kalau ke Palestina, Zabur itu sudah dibuat dalam bahasa Ibrani, Suryani, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi masih ada Zabur, Taurat, Injil dalam versi-versi bahasa itu. Ya, masih ada. Jadi jangan heran orang dulu gini, itu kiai bacanya di mana gitu. Ada. Ya, yang sudah disadur dalam bahasa Arab banyak, bisa dibaca, kita pun bisa membacanya. Ya. Maka bagus tuh ada orang Tionghoa, Dondi Tan, ya, kalau suka ngikuti di Instagram atau di Facebook, dia mualaf masuk Islam dan dia menguasai benar tuh Zabur, Taurat, Injil, dia menguasai benar. Artinya memang dia orang Kristen yang taat, Kristen yang patuh, tapi dia tidak bisa menemukan Tuhan. Maka ketika dia melihat belajar Al-Quran, dia bisa ketemu dengan memahami teori tentang teologi, maka dia mengatakan yang benar itu Islam. Ya, kalau ustadz muda itu perlu juga ngikutin tuh, ya, Donditan, bagus tuh. Nah, dari mana dia bisa baca? Ada. Jadi masih ada kitab Zabur itu, masih ada, ya, masih bisa dipelajari, ya. Dan cuma saya agak ngeri ini, ngerinya si Dondi ini dibunuh, ngerinya gitu ya, karena dia menguasai benar. Waktu dia ketemu sama Irene Handono itu biarawati, ketemu sama Dondi itu, sebuah kolaborasi yang luar biasa. Cuma karena memang dia mementingkan konten, jadi dipotong-potong gitu ya, hebat gitu ya. Jadi bisa dipelajari ya, dalam bahasa Arab ada. Jadi fa inni khalaqtu tinata ahbani min tinati Ibrahim khadidi. Sesungguhnya aku ciptakan tembikar para kekasihku dari tembikarnya Ibrahim kekasihku. Wa Musa najji dan Musa yang aku selamatkan. Wa Muhammadun safwati dan Muhammad yang kumurnikan, kujurnihkan, ya. Inni khalaqtu qulubal mushtaqina min nuri. Sesungguhnya aku ciptakan hati-hati orang yang rindu, orang-orang yang bisa rindu min nuri, dari cahayaku. Wa ni'matuha bijalali,
Dan kenikmatan mustaqim, nikmatul qulub, kenikmatan hati itu bijalali, dengan keagungan, kebesaranku. Wa amma syauqu fa huwa injizabul qalbi ila musyahadatil mahbub wallahu a'lam.